Satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Sehat semua? Sehat, Pak. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak cek dulu ya kesiapannya bagaimana. Apakah masih semangat atau hari ini semangatnya turun? Masih ingat ya kita? Masih, Pak. Oke, Bapak coba ya. SMK. Bisa. SMK 1 Sipiruk. Berprestasi. Tata Busana. Berkarya. Oke. Sebelum kita mulai, ya, ketua kelas ada, tolong dipimpin doanya. Nah. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Hadir semua? Hadir, Pak. Bapak absen ya. 10 TB 2. Alia. Hadir, Pak. Oke. Alia Sakila. Hadir, Pak. Oke. Anni Loren. Oke. Bunga Aulia. Oke, terima kasih berarti hadir semua, ya. Hadir semua, alhamdulillah hari ini hadir semua. Masih ingat pelajaran kita kemarin? Masih, Pak. Apa itu? Selesai. Tentang serat. Tentang serat Tekstil. ya. Tapi Bapak ulang lagi karena pelajaran kita ini merupakan sambungan dari yang Kemarin. Serat tekstil ada berapa? 2. 1. Seragam malam. Ya, apa ini contohnya? Kapas. Terus? Oke. Yang kedua, serat tekstil buatan. Contohnya? Poliester. Sudah jelas itu kemarin pelajaran kita? Yang 75, paling rendah 75, tapi ada yang nilai 95 ya. Jadi yang nilai 75 kemarin tolong untuk pelajaran ini ditingkatkan ya. Ditingkatkan di sini nanti biar di rapot nanti nilainya tidak anjlok ya, karena nilai itu terus dikumulatifkan. Oke, sekarang pelajaran kita memahami benang tekstil. Setelah kita kemarin selesai di serat, sekarang kita masuk ke benang. Ya. Nah, anak-anak Bapak semua, benang tekstil. Benang tekstil. Apa itu benang? Kan itu kan? Apa itu benang? Jadi benang ini sebenarnya merupakan produk dari pemintalan. Yang dipintal apa? Serat. Yang dipintal apa? Serat. Yang kita pelajari kemarin itulah dipintal menjadi benang. Dan inilah nanti yang kamu pergunakan pada saat menjahit busana. Terus satu lagi untuk menghias Busana. Nah, benang ini termasuk bahan pelengkap. Bahan apa? Pelengkap. Sedangkan bahan utama untuk menjahit busana adalah Kain. Jadi benang merupakan salah satu dari bahan pelengkap. Ya. Nah, kita lihat di sini ada videonya. Benang tekstil itu harus kita pahami karena nanti pada saat menjahit busana sangat mempengaruhi pada hasil busana yang kita produksi. Ya. Apa saja benang tekstil itu? Ya, peserta didik dapat menjelaskan pengujian benang tekstil. Ya, jadi kamu sebagai peserta didik nanti bisa menjelaskan bagaimana cara pengujiannya. Terus yang kedua bisa menganalisis. Ya, yang ketiga bisa mengklasifikasikan. Diklasifikasikan benang tekstil itu. Nah, yang keempat
bisa menguji, ya. Yang kelima bisa menggunakan alat-alat ujinya. Nah, ini dia jenis-jenis benang tekstil. Jenis-jenis benang tekstil ada benang jahit, ya, benang molin, benang melange, ya, benang serabut campur, benang yaspis, benang logam, benang karet, benang sulam, benang bordir, benang jagung, dan benang wol. Apakah Pak cuma 10 benang? Tidak. Tapi yang 10 itulah yang sering kita pergunakan di tata busana. Nah, ini dia yang pertama. Benang apa? Jahit. Alia Putri. Mana? Alia Putri. Tolong dibaca kan? Benang jahit, keterangan benang yang digunakan untuk menjahit halus dan kasar. Benang ditentukan menurut nomor benang. Makin tinggi nomor benang maka makin halus benangnya. Terima kasih, ya. Jadi benang jahit itu dipergunakan untuk menjahit busana. Ya, untuk menjahit busana. Dia ditentukan oleh nomor. Jadi kalau kamu nanti nak beli benang jahit, di situ ada nomornya. Ya. Ada nomornya, ada identitasnya. Identitas benang itu ada. Nah, tapi kamu jangan salah. Ini ada yang penting diingat, makin tinggi nomor, benang makin halus. Ya, jangan salah. Untuk benang jahit, dia makin tinggi nomornya, bukan makin kasar, tetapi makin halus. Ya. Jadi kalau misalnya kamu menjahit busana yang tipis, yang diambil benang jahitnya nomornya yang tinggi. Kenapa? Karena benang jahitnya semakin halus. Ya, jangan salah beli. Kalau misalnya kamu beli, kamu pikir nomornya tinggi dia kasar, nanti jadinya busanamu gagal. Kenapa? Benangnya terlalu kasar. Jadi kalau misalnya untuk busana-busana yang tebal, dia harus dikasih nomor rendah benang jahitnya. Kalau dia busana yang tipis seperti jilbab, ya, sari, itu dikasih nomor tinggi karena dia halus, ya. Nah, kita lanjut. Ini baru benang jahit, benang yang pertama dan yang sangat banyak kita gunakan di tata busana. Ya. Jadi kalau misalnya benang-benang yang lain itu pemakaiannya sedikit. Kalau benang jahit, dia pemakaiannya banyak, ya. Ini yang kedua benang molin. Benang molin, tolong dibaca. Nah, benang molin, kelihatan? Ya. Benang molin, benang yang berlainan warna dipilih menjadi satu sehingga disebut juga benang pelangi. Digunakan untuk menghias pakaian. Nah, ini benang kedua ini, benang molin ini, dia digunakan untuk menghias, bukan untuk menjahit, ya. Nah, ini dia contoh benang molin. Dia itu benang yang berbeda warna. Benang yang berbeda warna dipilih menjadi satu. Berarti ada 2 atau 3 benang itu dipilih dia menjadi satu, sehingga benang yang dihasilkan nanti warna-warni sesuai dengan benang asalnya. Nah, di sini ada hiasan. Gambar hiasan ini sebenarnya hiasan kunci bisa, ya, hiasan tas bisa. Nah, ini benang molin Pak, yang mana di sini? Ini dia, karena dia warna-warni. Kalau yang lainnya bukan benang molin. Kenapa? Karena dia cuma satu warna. Jadi benang molin ini dipergunakan untuk menghias busana, bukan untuk menyatukan bagian-bagian dari busana. Kalau untuk menyatukan bagian dari busana dipergunakan benang jahit. Ya, makanya tadi di awal Bapak bilang benang jahit itu penggunaannya sangat banyak. Jadi kalau kita menjahit busana yang paling banyak dibeli benang jahit.
bukan benang mulin ya. Yang ketiga, ini ada benang yang ketiga. Tolong dibaca, nah, yang depan. Benang melangi, benang yang dipintal dari serat yang beraneka warna sehingga disebut juga benang serabut campur, digunakan untuk menghias pakaian. Oke, terima kasih. Ya, yang ketiga benang melangi. Benang melangi ini yang bagaimana? Kalau tadi mulin, dia itu benang yang berbeda warna disatukan. Kalau benang melangi ini seratnya yang berbeda. Serat yang berbeda-beda warna dipintal menjadi satu benang. Nah, ini juga dipergunakan untuk menghias pakaian. Benang melangi ini, ya. Jadi kalau benang jahit tadi untuk menyatukan, kalau benang yang nomor 2 dan nomor 3 itu untuk menghias pakaian. Makanya dia bermain di warna. Ya, bermain di warna. Ya. Nah, ini yang ketiga, benang melangi. Bedanya kalau mulin itu benangnya sudah ada kian baru disatukan. Kalau melangi itu serat yang disatukan, serat yang dicampur, ya. Ini ada benang yang keempat, benang yaspis. Dibaca dulu, nak. Ini benang yaspis. Benang yaspis, benang yang dipilih dari 2 benang yang boleh dipilih sehingga bentuknya berupa satu benang bulat, digunakan untuk menghias pakaian. Nah, benang yaspis juga gabungan, ya. Benang yaspis juga gabungan 2 atau 3 benang, tetapi benang itu belum dipilih, ya. Biarpun dia dikasih pilihan itu rendah, paling 5 atau 10 pilihan. Setelah dia disatukan, baru dia dipilih sehingga menjadi benang. Benang yaspis ini biasanya dia itu ada yang warna dan ada yang mengkilap. Nah, ini terlihat, ini contoh benang yaspis, ya. Ada di toko, ada semua itu benang yaspis. Dia juga digunakan untuk menghias pakaian. Jadi benang nomor 2, 3, dan 4 itu untuk menghias pakaian. Ya. Jadi benang yaspis ini Pak, ada juga yang jual yang kecil, ada. Ya. Cuma dia lebih besar daripada benang jahit dan biasanya dia berbentuk kerucut. Kalau benang jahit biasanya dia lurus silinder, ya. Kalau benang-benang hias biasanya dia kerucut atau tidak pakai kons sama sekali, ya. Ini yang ke-5, benang logam yang baris kedua. Tolong dibaca. Benang logam adalah benang yang terbuat dari logam yang berlapis plastik atau plastik yang berlapis logam. Dibuat untuk penghiasan pakaian atau lebih rumah lingkungan dan digunakan untuk bahan tenunan seperti tenis songket. Ya, ini benang logam, ya, benang logam. Benang logam ini banyak Pak, di kita banyak. Kenapa? Karena di kita ada tenunan khas Sipiro. Apa itu? Tenunan Silongkang. Ya, kita memiliki tenunan khas dan kita memiliki ulos Batak. Kita sering menggunakan benang logam ini. Ya, benang logam ini ada 2. Yang pertama itu benang itu dilapisi oleh plastik bagian luar. Ada juga satu lagi plastik yang dilapisi logam. Ada yang plastiknya di luar, ada yang logamnya di luar. Ya. Jadi Pak, yang biasa kita pakai di sini yang mana? Yang logamnya di luar. Sehingga dia terlihat sangat cerah. Ini dipergunakan untuk tenunan daerah seperti songket, ya. Terus ulos Batak, ya. Terus apalagi tenunan Silongkang. Ini dipergunakan untuk tenunan khas daerah. Bisa Pak dia digunakan untuk busana? Bisa, ya. Dan dia cuma sebagai hiasan. Sebagai apa? Hiasan. Sekarang yang berikutnya,
yang kerudung, yang depan, tolong dibacanya. Benang karet. Benang yang terbuat dari karet yang telah divulkanisasi digunakan untuk mengerutkan bagian-bagian pakaian. Oke, terima kasih. Ini yang nomor 6, benang karet. Ya, benang karet. Benang karet ini dijual, ini biasanya konesnya ya kerucut dan dia agak besar. Ya, agak besar dia. Dia benang karet ini biasanya cuma ada 2 warna. Yang umum, ada yang hitam dan ada yang putih. Dipergunakan untuk menghias busana juga. Terutama itu untuk mengerutkan. Untuk apa? Mengerutkan busana. Misalnya nanti kamu nak menjahit busana perempuan, ya, kan biasa di sininya dikerutkan biar menarik dia. Nah itu kasih dia benang karet, ya, kasih dia benang karet. Atau pinggangnya biar dia mengerut, kasih dia benang karet. Ini dia benang karet, ya, mengerutkan bagian-bagian pakaian. Apakah dia dari karet? Memang dari karet. Memang dari karet dia, makanya dia melalui proses vulkanisasi, pengolahan karet. Jadi benang karet ini bisa juga ada di ikat rambut, ada, ya. Bisa juga kau temukan ini di kaos kaki, ya. Benang karet ini banyak penggunaan benang karet dan semua itu hanya untuk menghias pakaian, hanya untuk membuat pakaian tampil lebih bagus, ya. Terus ini yang nomor 7, ini siapa namanya? Tolong dibaca yang nomor 7. Benang sulam atau suji. Benang yang digunakan untuk menyulam atau menghias pakaian. Ya, benang sulam atau benang suji. Ini sering kau gunakan? Sering. Biasanya di SMP kamu sudah belajar menyulam, ya. Ini banyak di pasar. Kenapa? Karena anak SMP, anak SD sering pakai ini. Ini dia bisa dipergunakan untuk menyulam. Apakah yang kau sulap itu sarung bantal, ya? Pakailah dia benang sulam. Tapi nama lain dari benang sulam ini adalah benang suji. Jadi jangan terkecoh nanti kalau ada yang menjual benang suji, yaitu benang sulam juga. Ya, sama saja. Benang suji, benang sulam sama saja. Dan dia dipergunakan untuk menghias. Tidak bisa dipergunakan untuk menjahit. Kenapa? Karena kekuatannya kurang. Terus dia biasanya agak diameternya agak besar. Ini ada yang berikutnya benang bordir. Benang bordir dibaca. Nah, benang bordir. Benang bordir. Benang bordir benang yang digunakan untuk membordir atau menyulam dengan mesin. Ya, benang bordir. Benang bordir ini apa itu bordir? Bordir itu sama juga dengan menyulam, tetapi dia menggunakan mesin. Jadi ini gambar OSIS, ya, itu dibordir. Sulamankah itu? Sulaman, tapi sulaman mesin, ya. Kalau yang tadi benang sulam yang tadi gambarnya itu menyulam manual. Kalau membordir itu menyulam pakai mesin, ya. Nah, benangnya beda, Pak, beda. Kenapa beda? Karena benang bordir ini dibuat benangnya itu harus sesuai dengan mesin. Kalau tadi benang sulam yang tadi benang suji, karena dia manual, dia diameternya tidak terlalu diperhitungkan. Kalau benang bordir, diameter dari benang harus diperhitungkan. Kenapa? Karena benang bordir memiliki jarum. Nanti kan benang itu dimasukkan ke jarum. Kalau benangnya terlalu besar tidak masuk, ya kan? Jadi membordir itu sama saja seperti menjahit. Jadi untuk benang bordir ini juga biasanya konesnya itu agak besar, tidak seperti benang jahit. Dan biasanya dia berbentuk kerucut. Benang bordir. Bordir apa itu bordir? Menyulam menggunakan mesin. Mesin bordir adalah mesin sulam.
tetapi dia warnanya seperti kulit jagung. Dia agak kekuning-kuningan, krem. Tapi dia termasuk serat selulosa. Serat selulosa. Berarti serat selulosa adalah serat yang berasal dari tumbuhan seperti goni, ya, serat goni, ya. Terus ini benang kasur kalau kita beli di pasar namanya benang kasur ataupun benang bangunan. Kalau ada tukang bangunan ini dibeli mereka benang bangunan. Itu namanya benang jagung. Untuk menjahit kasur pun menggunakan benang jagung. Ya, warnanya kuning, dia diameternya agak besar, ya. Tapi dia tidak digunakan untuk menjahit, tetapi dia digunakan untuk penghias pakaian, penghias busana, benang jagung. Jangan nanti salah persepsi kita karena dia dikatakan benang jagung berarti dia berasal dari jagung, bukan. Karena warnanya yang seperti kulit jagung, ya, tapi jelas dia dari selulosa, bukan dari serat buatan, bukan dari protein. Ini ada yang terakhir, benang wol, dibaca. Benang rumah tangga. Oke, terima kasih. Ini benang wol. Benang wol ini sudah sering kau gunakan? Sering kan? Dia itu dikasih pilihan yang agak longgar. Dan belinya kita di pasar pun dia agak longgar. Dia tidak pakai kones, tidak pakai gelendong, dia tidak pakai kones, tetapi dia digulung agak longgar. Biasa ini dipergunakan untuk menyulam, sekarang biasa digunakan buat orang ini kan. Nah, untuk hiasan dinding ini lenan rumah tangga, perlengkapan rumah tangga, lenan rumah tangga, ya. Misalnya taplak meja masuk lenan rumah tangga, ya. Terus hiasan dinding masuk lenan rumah tangga, ya. Perlengkapan rumah tangga. Jadi kalau misalnya kamu beli apa? Kalau kita SMP, waktu SMP sering membuat pekerjaan tangan yang kainnya agak banyak bolong-bolongnya, besar lubang-lubangnya, apa namanya? Sterminnya. Stermin kawat. Nanti bisa kamu di situ membuat gambar bunga, ya. Membuat gambar apa lagi? Hewan. Itu menggunakan benang wol. Bukan berarti dikatakan benang wol, bukan berarti dia dari serat wol, tetapi dia dari, oke? Ada yang mau ditanyakan dari materi kita tadi? Coba. Apa tujuan benang diberikan tulis? Oke, terima kasih. Ya, pertanyaan dari teman kita tadi. Apa tujuan benang diberikan twist ataupun antihan, puntiran, twist sama saja itu, ya. Ada yang bilang twist itu nama ininya, nama dalam ilmu tekstil itu namanya twist. Orang Indonesia bilang puntiran, nah, atau antihan. Untuk apa Pak dia diberikan twist? Untuk apa dia diberikan antihan? Itu untuk memberikan kekuatan. Untuk memberikan kekuatan. Jadi ada benang kita kasih twist, kita kasih antihan, itu untuk memberikan kekuatan pada benang. Tetapi itu ada batas maksimalnya. Ya. Dan nanti itu akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Ada nanti yang namanya TPI, jumlah twist per inci. Ada yang namanya TPM, jumlah twist per meter. Ya, jadi jawabannya tadi untuk memberikan kekuatan pada benang. Itu dia. Oke, terima kasih. Pertanyaan sesuai dengan bahan utama. Dengan kainnya, ya kan? Nah, apabila tidak sesuai dengan bahan utama,
apabila tidak sesuai dengan kain, nantinya akan ada perbedaan yang menyorot. Ya, misalnya kita membuat busana kain katun, kita buat benang jahitnya polyester, misalnya, jelas polyester itu akan terlihat lebih menyorot dibandingkan kainnya, dibandingkan bahan utama. Ya, itu satu. Yang kedua, kalau misalnya busana itu busana-busana yang mahal, yang perlu perawatan khusus, ya, itu jadi susah, ya, jadi susah. Kenapa susah? Nanti bahan utamanya, kainnya, dia tidak tahan basah. Ya, kita buat benang jahitnya yang tahan basah, otomatis kita dalam perawatan akan susah. Ada dalam satu produk yang perawatan berbeda, itu jadinya nanti susah. Ya. Nanti jadinya kekuatan dari busana akan turun, ataupun daya tahan busana itu jadi rendah. Ya, jadinya itu dia ya, dong ya. Jadi harus disesuaikan. Kalau yang kita jahit bahan bakunya serat alam, kita harus mengusahakan benang jahitnya juga serat alam. Kalau dia serat buatan kainnya, usahakan benang jahitnya juga serat buatan. Jadi satu asal. Ya. Kalau dia alam, sama-sama alam. Kalau dia buatan, sama-sama buatan. Sehingga nanti busana yang kita hasilkan lebih bagus dan lebih awet. Oke, terima kasih. Apakah bisa benang hias digunakan untuk menjahit? Ya, itu tadi pertanyaan teman kita. Apakah bisa benang hias itu kita gunakan untuk menjahit? Kalau dia benang jahitnya itu diameternya bisa masuk ke mesin jahit, bisa. Hanya saja kekuatannya nanti jadi turun. Kenapa? Karena benang hias itu adalah untuk menghias, sehingga yang diutamakan di benang hias itu adalah penampilan, ya, penampakannya. Sedangkan yang diutamakan untuk benang jahit adalah kekuatan. Ya. Jadi akibatnya nanti bisa saja kainnya ataupun busananya tidak awet, cepat rusak dia. Ya. Ada lagi? Ya, Pak. Ya, silakan. Apakah tujuan benang dibuat benang rangkap? Oke. Untuk apa benang dibuat rangkap? Yang namanya rangkap berarti dua atau tiga. Ya. Untuk apa itu, Pak? Yang pertama, dia untuk menambah kekuatan. Yang tadinya benang tunggal, dia kekuatannya misalnya ada misalnya 10 Newton, ya, daya tariknya kalau ditarik. Kalau dirangkap berarti dari 2, ya kan? Untuk menambah kekuatan. Yang kedua, untuk menambah diameter, membuat benang itu menjadi lebih kasar. Ya. Yang ketiga, untuk hiasan. Itu tadi dia benang bowline, sehingga dia dirangkap yang berbeda warna, sehingga dia terlihat bagus untuk dibuat menjadi hiasan busana. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Tidak ada lagi pertanyaan? Oke. Terima kasih. Berarti untuk selanjutnya Bapak bagi kelompok. Bapak bagi kelompok seperti kelompok yang pertemuan kemarin, ya. Jadi di sini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4, ya. Udah? Kelompok 4 udah? Udah. Oke, kursinya dibuat, diangkat kursinya. Dibuat per kelompok.
dari sini nanti Bapak ambil nilai kelompok, ya, dikerjakan. Siapa yang tulisnya? Oke. Nomor fase 1, tuliskan macam-macam benang tekstil, diisi di LKP-nya, ya. Dikerjakan LKP-nya, ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa kau baca di modul. Kan ada modul kan? Ya. Dikerjakan LKP-nya, Bapak kasih waktu 10 menit. Ya, 10 menit baru nanti kita hasil dari diskusimu itu kita bahas. Kalau ada yang kurang jelas bisa dilihat di modul, ya. Modul bisa dibuka, baca. Ada yang baca modul, ada yang mengerjakan LKP biar cepat. Ya. Ini kita mengambil nilai kelompok. Mengambil nilai kelompok. Kalau ada yang kurang jelas bisa dibaca di modul. Modul yang sudah Bapak bagikan, ya. Dilihat fase 1. Oke. Atau perlu lagi Bapak putar lagi ininya? Perlu, ya. Di modul bisa dibaca di modul. Apa yang kurang jelas bisa, ya, dibaca di modul atau bisa dilihat ke depan, ya, ke ini. Kerjakan soal yang sebelum nomor 4. Yang kesimpulan nanti kita tarik kesimpulan bersama, ya. Kelompok 1 dikerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit. Bapak kasih waktu 10 menit. Dibaca di modul, ya, di modul. Bisa dilihat lagi di depan masih ada tampilan video, ya. Masih ada tampilan videonya di depan. Bisa dibaca di modul. Diusahakan nilai kelompok juga bagus, ya, karena nanti nilai perorangan itu adalah nilai kelompok dikumulatifkan dengan nilai pribadi. Ya, waktu 1 menit lagi. Waktu untuk mengerjakan LKP 1 menit lagi, ya. Waktu mengerjakan LKP tinggal 1 menit lagi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selesai. Pengerjaan LKP selesai. Oke? Semua kembali ke tempat duduk masing-masing. Sudah selesai kan? LKP sudah selesai? Sudah. Tapi Bapak lihat agak ada yang ngantuk ini. Ya.
Banyak yang ngantuk kayaknya. Apakah tadi malam ada yang begadang? Ada. Kenapa begadang? Hah? Oke, kita cek lagi. Bapak cek lagi semangatnya ya. Masih ingat? Tapi tangan lupa. Oke. Kita mulai. SMK. Bisa. SMK 1 Sipiro. Berprestasi. Kakak Busana. Berada. Oke, terima kasih tepuk tangan. Pertama. Sekarang tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi yang tadi ke depan. Kita mulai dari kelompok. Silakan dibacakan. Ya. Jadi Di sejajarnya. Oke, kami dari kelompok satu satu akan membacakan hasil diskusi. diskusi kami. Pertama, tulislah macam-macam benang tekstil. Benang tekstil terdiri dari benang jahit, moulin, melange, yaspis, dan benang logam. Nah, Yang kedua, tuliskan jenis-jenis benang tekstil yang digunakan untuk menghias busana, yaitu terdiri dari moulin, melange, yaspis, logam, dan sulam atau suji. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat kelompok satu. Silakan dulu. Silakan. Silakan. Tuliskan macam-macam benang tekstil. Satu. Iya, dibaca hasilnya. Diulang. Tuliskan macam-macam kelompok. Coba lihat. Kapas, linen, wol, sutra, rayon, polister, akrilik. Tuliskan jenis-jenis benang tekstil yang digunakan untuk menghiasi busana. Benang jahit, benang melange, yaspis, karet, logam, wol, jagung. Oke, tepuk tangan buat kelompok kita. Silakan dulu. Sekarang kelompok. Satu, tuliskanlah macam-macam benang tekstil. Satu, benang jahit, benang moulin, benang yaspis, benang logam, benang karet, benang sulam atau suji, benang bordir, benang jagung, dan benang wol. Tiga, tuliskanlah jenis-jenis benang tekstil yang digunakan untuk menghias busana. Satu, benang yaspis, benang melange, benang sulam atau suji, benang jagung, benang logam, dan benang bordir. Oke, tepuk tangan. Penampilan dari kelompok terakhir dibacakan. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Satu, tuliskanlah macam-macam benang tekstil. Satu, benang jahit. Dua, benang moulin. Tiga, benang melange. Empat, benang yaspis. Lima, benang logam. Enam, benang karet. Tujuh, benang sulam atau suci. 8, benang bordir. 9, benang jagung. 10, benang wol. Tuliskan jenis-jenis benang tekstil yang digunakan untuk menghias busana. 1, benang moulin. 2, benang melange. 3, benang yaspis. 4, benang logam. 5, benang bordir. Oke, terima kasih di kelompok 4. Ya, kelompok 4 tadi ada satu yang kurang tepat. Kurang tepat itu nomor 3. Nomor 3 itu jenis-jenis benang. Ya, itu benang jahit, benang moulin, benang yaspis. Tadi kelompok 3 menjawab jenis-jenis serat. Kelompok 4 ya. Jawaban dari kelompok 4 itu sebenarnya bukan jenis-jenis benang, tetapi jenis-jenis serat. Ya, itu kelompok 4 diperbaiki ya, kelompok 4 ya. Jadi untuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 itu jawaban sudah pas. Hanya saja yang paling lengkap tadi kelompok 2. 3 ya. Kelompok 3 yang paling lengkap. Kasih dulu aplaus buat kelompok 3.
Tapi tidak masalah, ya. Semuanya sudah benar, hanya saja ada yang lengkap, ada yang kurang. Dan itu merupakan masuk kita yang berikutnya, kita akan menarik kesimpulan dari pertemuan kita. Kita menarik kesimpulan. Bapak kasih waktu 5 menit untuk menyiapkan kesimpulan dari masing-masing kelompok. Pelajaran kita hari ini kelompok 1. Berdiri, Ina. Pelajari memahami benang tekstil. Benang tekstil terdiri dari benang jahit, molen, melange, yaspis, logam, karet, sulam atau suji, benang bordir, benang jagung, dan benang wol. Dan jenis-jenisnya yang dipakai adalah jenis untuk menjahit seperti benang jahit dan untuk menghias seperti benang molin, melange, dan yang lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Adalah benang tekstil ada yang digunakan untuk menjahit busana dan ada untuk menghias busana. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kesimpulan dari kelompok 4. Kelompok 4. Kesimpulan, setelah memahami benang tekstil, kami banyak mengetahui macam-macam benang, yaitu benang jahit, benang molen, benang lagi, benang yaspis, benang karet. Oke, terima kasih. Ya, jadi itu tadi masukan kesimpulan dari masing-masing kelompok. Sekarang sama-sama kita tahu benang tekstil ada yang digunakan untuk menjahit dan untuk menghias busana. Itu kesimpulan yang pertama. Benang tekstil ada yang dipergunakan untuk menjahit, ada yang dipergunakan untuk menghias busana. Kesimpulan yang kedua, penggunaan benang tekstil harus disesuaikan dengan bahan utama. Bahan utama adalah kain. Itu dia kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini. Ya. Untuk pembelajaran berikutnya, untuk pertemuan kita berikutnya, kita akan melaksanakan pengujian benang tekstil. Ya, kita akan melaksanakan langsung pengujian benang tekstil di pertemuan berikutnya. Tetapi, ya, yang tadi itu nilai baru nilai kelompok. Bapak akan mengambil nilai pribadi, nilai perorangan, dan nilai itu nanti nilai kelompok dikumulatifkan dengan nilai pribadi. Itu Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan tugas yang sudah Bapak buat, ya, di Google Form. Bapak kasih waktu 5 menit. Setelah itu nanti akan Bapak kunci, ya. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan tugas yang ada di Google Form. Itu nanti jadi nilai pribadi. Yang tadi nilai kelompok, ya. Ini nilai pribadi. Dalam hitungan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8, 9, 9,5, 9,3/4, oke, selesai. Ya, ditaruh semua HP-nya, ditaruh semua. Jangan ada lagi yang mengerjakan. Itu peroleh hari ini. Ya, apa yang kau peroleh hari ini dari pembelajaran kita ini? Ya, apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Terlihatlah dia di hasilmu yang ada di Google Form. Ya, jelas itu? Nah, jadi nilainya nanti akan Bapak tampilkan di WA grup kita. Kalau modul tidak usah dikumpulkan, yang dikumpul LKPD dan di situ ada kelompok berapa, namanya siapa saja. Modul tidak usah dikumpulkan, tetapi pertemuan berikutnya itu harus ada, karena kita akan melakukan pengujian benang. Ya, langsung kita nanti menguji benang ya. Ditulis kelompok berapa, namanya siapa saja. LKPD yang sudah dikasih kelompok dan nama-nama anggotanya. Oke, terima kasih. Ditulis apa saja yang akan kamu siapkan pertemuan depan. Pertemuan selanjutnya ditulis apa saja yang harus kamu siapkan yang dipergunakan untuk pengujian benang. 1. Gunting. 2. 3 jenis benang. 3 jenis benang. 3. Meteran. Ya, meteran kain ya. Meteran kain. Jangan ada yang bawa meteran yang dari kayu atau yang dari plastik. Yang dari kain, meteran untuk menjahit. Ya. Nah, itu yang harus kau siapkan, pulpen dan kertas. Itu yang harus kau siapkan. Itu kita sediakan di sekolah. Sedangkan untuk timbangan disediakan di sekolah. Itu disiapkan per kelompok. Ya. Disiapkan per kelompok. Oke, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas dari materi kita tadi? Tidak ada. Kalau nanti atau besok ada yang kurang jelas, boleh kamu putar lagi video yang tadi. Linknya Bapak bagikan di WA grup. Linknya Bapak bagikan di WA grup. Ya. Jadi sebelum kita tutup, coba diperiksa apakah ada sampah. Dirapikan semua, ya. Dirapikan semua. Apakah ada sampah? Tidak boleh ada sampah. Ya, dirapikan semua. Mejanya, kursinya dirapikan. Apakah ada sampah? Sudah?
Bukunya semua disimpan dalam tas. Tetap semangat ya. Kita ulang kembali kita ya. Harus yang semangat ya, tangannya jangan lupa. Tangannya jangan lupa. Suaranya juga harus semangat. SMK Bisa SMK 1 Sipirot berprestasi, Tata Busana berkarya. Tepuk tangan. Ketua kelas tolong dipimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada saat ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Terima kasih Bapak ucapkan untuk kehadirannya. Ya, kita bertemu lagi pertemuan depan. Jangan lupa bawa perlengkapan untuk pengujian benang. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam